Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam mengerjakan tugas dan juga dalam mengerjakan tanggung jawabnya dan juga kewajibannya. Baiklah anak-anakku semuanya, kaifa halukum? Kaifa halukum? Sabahul khair, sabahul nur, nahar sa'id, sa'idun mubarak. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran awal di semester 2 ini, mari kita membaca surat Al-Ikhlas dulu sebelum kita memulai pelajarannya. Semoga kita dalam menyimak pembelajaran belajar kita bersama, semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan juga diberikan keberkahan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita mengaji dulu, meroja dulu, yaitu surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah murojaah, kita sudah mengaji surat Al-Ikhlas. Semoga apa yang kita akan pelajari di awal semester ini, semoga kita diberikan kesehatan Allah dan kemudahan dan keberkahan ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga kita doakan semoga kedua orang tua kita diberikan rezeki yang melimpah dan didapatkan rezekinya dan juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, tahu nggak kita hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak ya? Ada yang ingat tidak ya? Selama liburan kita kemana-mana ya? Kemana-mana, ada yang berenang, ada yang ke wisata, ada yang di rumah saja ya. Karena masa-masa pandemi ini, masa-masa COVID ini. Jadi Ustaz harap tidak kemana-mana dulu, jangan bepergian dulu, dijaga kesehatannya meskipun keluar, jangan lupa untuk memakai protokol kesehatan, dan juga jangan lupa dijaga makannya, pola makannya, kesehatannya, dan juga yang utama adalah ibadahnya. Nah, ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang tahu pelajaran apa ya sekarang ya? Kira-kira apa ya? Apa ya? Ya, bagus sekali. Sekarang kita belajar yaitu tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh tentang bercerita tentang sejarah Islam. Oke anak-anak semuanya, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita meranjak kemana-mana, beranjak ke pembelajaran, Ustadz akan menyampaikan KD atau komite dasar yang akan kita capai atau kita bahas atau kita pahami selama semester 2 ini. Baiklah, yang pertama yaitu adalah mengambil hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi hikmah dari Isra dan Mi'raj ya. Yang kedua adalah mengambil hikmah dari
permulaan Islamnya penduduk Madinah. Jadi hikmah dari permulaannya atau awal mulanya penduduk Madinah masuk Islam. Ya, oke. Untuk yang ketiga adalah mengambil hikmah dari peristiwa hijrah ke Madinah. Ya, KD yang ketiga yaitu adalah mengambil hikmah dari peristiwa hijrah ke Madinah. Oke ya, itu yang ketiga. Untuk yang keempat adalah mengambil hikmah dari kisah Yahudi Madinah. Dari Yahudi ke Madinah. Yahudi Madinah. Ya, mengambil hikmah dari Yahudi dan Madinah. Yang kelima adalah mengambil hikmah dari peperangan dalam Islam. Wah, peperangan ini ya. Yang kelima ini adalah peperangan. Wah, kalau dulu peperangan agama Islam itu memang peperangan sungguhan. Ting, ada yang bawa celurit, ada yang bawa panah, ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang. Wah, ada yang memegang pedangnya Allah. Nah, siapa kalian? Tunggu saja nanti. Dan juga peperangannya ada perang Uhud dan juga ada perang apa lagi ya? Kira-kira apa lagi ya? Nah, kita tunggu nantinya untuk pembelajaran tentang peperangan. Wah, kayaknya ini senang ini sama pembelajaran peperangan. Wah, tapi jangan sampai berperang sungguhan. Itu zaman Rasulullah dulu. Peperangan awal mulanya agama Islam itu tumbuh dan berkembang. Nah, itu perang memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau kita sekarang kita harus memerangi diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri itu harus diperangi. Wah, ayo, nafsu ini harus dihilangkan. Ayo, aku harus belajar. Aku harus sholat wajibnya. Aku harus sholat sunnah. Aku harus menjadi orang yang sukses. Aku harus mengaji. Aku harus merjaah. Aku harus menjadi yang utama untuk menghafal Al-Quran. Pokoknya aku harus takwa kepada Allah dan juga mematuhi orang tua. Tidak boleh melawan, tidak boleh mencaci maki orang tua. Itu aku harus bisa itu. Tidak melawan orang tua, tidak memarahi orang tua. Kalau ada tugas, aku harus bergegas, mandiri, tanggung jawab. Aku harus kerjakan sendiri tanpa orang tua. Itu yang bagus. Nah, kita saatnya sekarang kita memerangi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk tidak malas? Mantap. Bagaimana cara kita itu menjadi orang baik? Mantap. Bagaimana cara kita itu harus doyan makan? Mantap. Kok doyan makan? Jadi bagaimana caranya kita itu sholat wajibnya harus tepat waktu? Mantap. Jadi bagaimana cara kita itu belajar tanpa suruh orang tua? Mantap. Mantapnya sampai mantap nih. Mantap. Oke. Jadi itu yang anak ya. Itu yang kelima, yaitu tentang peperangan. Nah, untuk KD yang keenam, yang keenam ini adalah mengambil hikmah perjanjian Hudaybiyah. Ya, apa itu Hudaybiyah? Nah, kita tunggu nantinya pada waktu kita pembelajaran Hudaybiyah. Jadi yang keenam ini kita akan membahas yang pertama adalah Isra dan Mi'raj sampai peperangan sampai akhirnya yaitu Hudaybiyah. Oke, anak-anakku semuanya, baiklah untuk hari ini. Untuk pengenalan yang pertama adalah pengenalan pembelajaran yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum kita memasuki dalam Isra dan Mi'raj, sebelum kita memasuki Isra dan Mi'raj, kita harus
tentang Abu Dzar. Nah, siapakah Abu Dzar itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Siapakah dia? Ayo, siapa ayo? Yaitu siapakah nama asli Abu Dzar? Jundub, ya, Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Siapa dia? Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Mendengar berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Abu Dzar ini mendengar, tereng mendengar. Di mana-mana Muhammad. Di sana benci Muhammad. Di sana bercerita tentang keislaman Nabi Muhammad. Siapa? Akhirnya Abu Dzar ini penasaran. Saking penasarannya Abu Dzar ini berjalan. Wah, berjalan. Dari rumahnya sampai ke Mekah. Pada waktu di Mekah, barulah Abu Dzar bermalam di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak semuanya. Saking penasarannya Abu Dzar ini bermalam selama 3 hari. Berapa ini? Ini baru 3 ya. Baru 3 malam. 3 malam di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu barulah ketiga malamnya barulah Abu Dzar mengajak Ali bin Abi Thalib mengajak Abu Dzar untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu duduk, Nabi Muhammad Abu Dzar duduk dan juga Nabi Muhammad. Nah, setelah itu jadi Abu Dzar itu menyampaikan salam apa yang sudah menjadi kebiasaan, ya. Apa yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku pada waktu itu, salam kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Jadi Abu Dzar menyapa, apa kabar wahai saudaraku Arab? Jadi Abu Dzar ini masih belum mengenal siapa dia itu Nabi Muhammad. Karena saking penasarannya, jadi memanggil Arab. Ya. Apa kabar saudaraku, wahai saudaraku Arab? Setelah itu Abu Dzar berkata lagi, saking penasarannya, akhirnya Rasulullah ini disuruh nyanyi. Kalau kalian disuruh nyanyi pinter, apalagi lagu dangdut, apalagi yang sekarang itu, Bang Jago, aku yang jago, wah, pinter pastinya di rumahnya juga, apalagi ada yang buat TikTok, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, yang goyang-goyang mana, itu pinter itu di zaman sekarang itu pinter. Suruh nyanyi dangdut, campur sari, campur sarono, campur tun, mau dangdut mau apa itu sudah ya, sembarang sudah pasti bisa. Karena Rasulullah itu bukan penyanyi. Jadi tanyakan Abu Dzar ini pengen tahu kalau Rasulullah itu disuruh penyanyi. Jadi nyanyikan apa yang Anda ucapkan. Jadi kedengarannya itu ya, kalau Rasulullah SAW, katanya Abu Dzar itu kalau dia mendengar Rasulullah itu bernyanyi. Ya, bukan yang seperti itu ya, bukan yang seperti itu, tetapi apa yang dijawab Rasulullah SAW, saya tidak pintar menyanyi. Jawaban Rasulullah SAW, aku bukan seorang penyair hingga aku bisa bernyanyi di hadapan Anda, melainkan Al-Quran yang
Jadi itu adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Ya. Ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu Abu Dzar penasaran lagi. Bacakan kepadaku Abu Dzar. Wah, setelah itu baca Rasulullah SAW lalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu wajahnya Abu Dzar terenung dan ceria, bulu badannya ini ya, bulu ini ya, merinding, bangun semuanya, rambut-rambutnya gemetar. Subhanallah, itu adalah ayat suci Al-Quran, itu adalah Al-Quran yang langsung turun, yang langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkagum, Abu Dzar terkagum, terdiam, terenung. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Setelah itu Abu Dzar nekat, Nabi Muhammad, hai saudaraku, aku ingin ikut agamamu, aku ingin mau masuk, bukan mau ya, ingin masuk ke agamamu. Abu Dzar ini belajar bersyahadat. Rasulullah SAW mengajarkan syahadat kepada Abu Dzar. Jadi yang disampaikan, yang disampaikan kepada masyarakat semuanya, yang disampaikan, yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo kita bersama-sama, kita sama-sama untuk membaca syahadat semuanya dengan hati yang ikhlas, dalam lisan membaca, dalam hati juga pun membaca dengan sungguh-sungguh. Ya, coba ya. Jadi yang tidak hafal bisa hafal, dan juga kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu Tuhan, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan utusan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tiada Tuhan atau tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tiada siapapun yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu dilihat oleh Allah. Allah itu dekat dengan kita. Dimanapun kita berzikir Allah, 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 Allah. Diusahakan dalam hati kita Allah, Allah. Lisan dan hati kita berusaha untuk mengingat Allah. Sholatku dimanapun berada. Dan jangan lupa yang terakhir adalah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ya, itu ya. Setelah itu kembali lagi kepada Abu Dzar. Setelah itu Abu Dzar setelah syahadat selesai, senang gembiralah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi itu bertanya, "Hei Abu Dzar, asalmu dari mana?" Iya, asalmu dari mana? Abu Dzar menjawab, "Saya dari kabilah Al-Ghifar." Ya, saya adalah kabilah Ghifar. Nah, jadi Rasulullah tersenyum, bahagia, kagum. Kenapa Ghifar? Pertanyaannya kenapa? Kenapa Rasulullah itu bahagia, tersenyum,
Dan juga ternyata kabilah Al-Ghifari di situ adalah jadi segerombolan orang atau segerombolan masyarakat yang dimana yang di sana adalah terjadinya yang namanya fitnah, sombong, pencurian, perampokan, pengebalan, pembegalan, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Waduh, cowok cewek ya itu, lanang wedo ya itu, wedo ya gitu, lanang ya gitu. Setelah itu kagum Rasulullah karena apa? Seorang Abu Dzar yang sanggup untuk masuk Islam, yang datangnya dari jauh dari kabilah Al-Ghifari, datangnya dari Ghifari, kabilah Ghifari, datang ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Wah, ini sangat luar biasa. Rasulullah kagum kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyuruh Abu Dzar untuk pulang, pergi. Sana kamu, pulang ke kaummu, kabilah Ghifari. Sana, nanti tunggu aba-aba dari saya, tunggu perintah dari saya. Tapi saking semangatnya Abu Dzar, tidak menunggu aba-aba dari Nabi Muhammad. Tidak, ya Rasulullah, saya akan pergi ke kumpulan Makkah itu, orang-orang Quraisy, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, saya akan mengucap syahadat di sana. Setelah itu pergilah. Wah, kumpul dengan orang-orang Makkah. Setelah itu bertemu dengan Quraisy. Rasul di tengah-tengah. Saking beraninya dia, Abu Dzar. Setelah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, langsung masyarakat Quraisy langsung puas, mau memusuhi, mau memerangi siapa ini Abu Dzar, mau menonjok, mau menendang, mau gini, mau gitu, senggol kanan, senggol kiri, senggol kanan, senggol kiri. Wah, mau karena Abu Dzar itu langsung dengan masyarakat yang mayoritas itu adalah kafir, orang yang tidak percaya kepada Islam, orang yang tidak percaya dengan Muhammad. Setelah itu Abu Dzar membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lantangnya, dengan gagahnya. Nah, setelah itu wah, dihantam oleh bangsa Quraisy. Orang-orang kafir dihantam. Ini serangan pertama yang dilakukan oleh Abu Dzar yang tidak mempunyai adalah yang dilakukan oleh orang asing, tanpa keluarga, tanpa kedudukan, dan tidak ada perlindungan dari Mekah. Tentu saja Abu Dzar itu mau dihantam, mau dipenggal. Jadi orang itu bawa parang dia ada yang bawa tombak, mau ditonjok oleh kaum kafir, orang Quraisy. Setelah itu baru lagi sebenarnya Abu Dzar mengulangi lagi perbuatannya. Dia memberi nasihat pada dua orang. Dan setelah itu pada kecurangan itu Abu Dzar diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Abbas bin Abdul Muthalib yang menyelamatkan Abu Dzar ini. Setelah itu dibawa, setelah dinasihati baru kembali lagi Abu Dzar dan menyerang patung-patung. Wah, sehingga Abu Dzar kembali dikeroyok. Abu Dzar ini kan kembali patung-patung. Perempuan-perempuan menasihati perempuan-perempuan yang menyembah patung, akhirnya dikeroyok lagi. Wah. Setelah itu menghadapi macam kebatilan. Namun waktunya belum tepat, maka untuk keduanya kami datang perintah beliau kepada Abu Dzar seorang kembali kepada kaumnya sambil menunggu syarat atau dakwah secara terang-terangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu barulah Abu Dzar
dengan dakwah Islam sehingga seluruh kabilah Al-Ghifari, ya, kabilah Ghifari itu semuanya masuk Islam dengan dakwahnya Abu Dzar itu. Baiklah, untuk yang poin kedua, yaitu adalah kesederhanaan Abu Dzar. Di mana kesederhanaan Abu Dzar ini adalah Abu Dzar adalah memiliki segala-galanya. Apa sih yang tidak dimiliki Abu Dzar ini? Ya. Awalnya sebelum kesederhanaan itu, setelah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, pada masa Umar bin Khattab kesederhanaan beliau sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada masa itu adalah perekonomian yang sangat tinggi, ya, kemakmuran yang sangat tinggi, harta melimpah ruah. Khalifah Utsman bin Affan meminta Abu Dzar untuk menasihati masyarakatnya, kaumnya. Utsman bin Affan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah itu orang-orang yang hanya membuat kekayaan dan terbuai dengan kemewahan, punya segala ini, di mana-mana mencari harta terus tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Dzar ini meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk pergi ke Robazah. Ya, di mana Robazah itu kehidupan yang sangat sederhana sekali. Sebuah perkampungan di luar kota Madinah. Ia tinggal di sana dengan kehidupan yang sederhana saja, apa adanya. Ya, bukan apa adanya, tapi apa adanya. Apa dia punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pernah suatu saat atau pada suatu hari ada seorang yang datang ke rumahnya Abu Dzar, melihat keadaannya Abu Dzar. Duh, Abu Dzar, kemana hartamu? Kemana nih kok seperti ini? Dahulunya kamu orang yang orang yang kaya raya. Ya, orang kaya raya, apa ini ada, itu ada, ini ada. Kenapa? Kemana sekarang ini? Hartamu kemana? Apa jawabannya Abu Dzar? Abu Dzar adalah, apa jawabannya adalah, perabotanku aku kirimkan kepada surga. Maksudnya adalah perabot telah aku kirimkan untuk rumahku. Jadi Abu Dzar itu hartanya dibolkan, disedekahkan, disodakohkan, kasihkan ke orang, membangun masjid, kasih orang miskin, orang yang tidak mampu. Itu bukan dia bukan memberikan seperti itu, tapi niat karena Allah, karena ia ingin mengirim perabotannya, hartanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya menjadi rumah surga untuk Abu Dzar. Itulah yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah kita mengambil hikmah dari keislaman Abu Dzar Al-Ghifari, di mana perjuangannya ya sangat keras sekali, dan juga bagaimana dia itu berdakwah, bagaimana caranya kaumnya, masyarakat itu masuk Islam semuanya. Jadi bagaimana caranya sekarang adalah bagaimana caranya kita sendiri itu menjalani ibadah karena Allah SWT, mengerjakan tugas karena Allah SWT, mengerjakan sholat 5 waktu, sunnah, terus juga puasa, dan juga mengerjakan tugas hanya Allah SWT, hanya niat ibadah kepada Allah SWT. Itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Dan juga jangan lupa tugasnya dari Ustaz. Apa yang kamu lakukan setelah mendengarkan cerita kehidupan Abu Dzar? Itu saja pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Ustaz.
Mari kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.